Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hamdani, Ibu Sasmita, dan Ibu Desi selaku dosen mata kuliah Teknik Penulisan Karya Ilmiah. Saya dan rekan-rekan saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang pembuatan lubang tanam kopi robusta secara mekanik. Terlebih dahulu izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok. Saya dari Zagung Saputra. Saya Alif Reogaer. Saya Cahaya Gunawan. Saya Edo Irawan. Saya Fajar Ahmadani. Saya Julian Nugroho. Saya Laurencia Ayu Krisniawati. Saya Leni Dwi Septianingrum. Langsung saja, pemateri yang pertama akan disampaikan oleh Alif Prayoga. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan gambaran umum tentang kopi. Kopi merupakan komoditas unggulan perkebunan yang diperdagangkan secara luas di Indonesia. Sebagai sumber devisa negara, pendapatan petani, penciptaan lapangan kerja, pembangunan wilayah, dan mendukung konservasi lingkungan. Tanaman kopi yang dipelihara dengan baik sudah berproduksi pada umur 2,5 sampai 3 tahun, bergantung pada iklim dan jenis tanaman kopi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Cahya. Baik, terima kasih buat Saudara Alif telah menyampaikan materi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Cahya Gunawan. Terima kasih kepada moderator. Sebelumnya saya akan melanjutkan materi yaitu tentang gambaran umum kopi. Upaya peningkatan produktivitas kopi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pembuatan lubang tanam yang baik dan benar. Tujuannya agar perkembangan perakar kopi optimal sehingga penyerapan unsur hara optimal dan rasio akar dengan alur tumbuhnya tanaman kopi bekerja optimal sehingga pertumbuhan tidak terlambat. Pembuatan lubang tanam yang baik dan benar dilakukan 3-6 bulan sebelum tanam. Ukuran lubang tanam akan berpengaruh terhadap produksi kopi yang dihasilkan. Semakin besar ukuran lubang tanam, maka semakin besar baik dan produksinya. Hal ini disebabkan oleh ukuran lubang tanam akan berpengaruh terhadap lebarnya zona perakaran. Semakin lebar zona perakaran akan berpengaruh terhadap lebar tajuk tanaman sehingga produksi akan mempengaruhi produksi kopi. Terima kasih sebelumnya, saya kembalikan pada moderator. Terima kasih Saudara Cahya Gunawan telah menyampaikan materi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Edo Irawan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pelaksanaan. Pembuatan lubang tanam kopi dilakukan saat air tanah masih cukup basah dan mudah dikerjakan. Saat penggalian lubang tanam, sisa-sisa tanaman, kerikil, dan batu dikeluarkan. Lubang tanam sebaiknya dibiarkan terbuka selama 3-6 bulan dan ditutup 1 bulan menjelang tanam. Ukuran lubang tanam kopi dibuat berkisar 40 cm x 40 cm x 40 cm sampai dengan 60 cm dikali 60 cm kali 60 cm, tergantung kondisi fisik tanah. Untuk tanah berstruktur berat, lubang tanam perlu dibuat lebih besar. Umumnya, lubang tanam ditambahkan bahan organik, pupuk kandang, kompos kulit kopi atau lainnya sebanyak 10-20 kilo per lubang. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudara Edo Irawan telah menyampaikan materi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fajar Ahmadani. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu metode pelaksanaan. Lubang tanam yang baik untuk tanaman kopi berukuran 60 x 60 cm pada bagian permukaan dan 40 x 40 cm pada bagian dasar dengan kedalaman 60 cm. Pada lahan miring yang dibuat teras kontur, lubang tanam dibuat dekat sisi miring sebelah atas. Makin terjal kemiringan tanah, makin dekat sisi miring sebelah atasnya. Pembuatan lubang tanam secara mekanik dilakukan dengan menggunakan mesin Tasco TMB 520. Kelebihan dari penggunaan mesin bor tanah dalam pembuatan lubang tanam kopi adalah lebih efisien dalam segi waktu dan biaya. Mesin bor tanah dapat membuat 80 lubang tanam per jam atau 30 kali lebih cepat dari pekerjaan manual biasa. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Saudara Fajar Ahmadani. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Julian Nugroho.
Terima kasih pada moderator. Saya akan melanjutkan tahap pemberian pupuk kandang, penutupan lubang tanam dan pembukaan lubang tanam. Menyiapkan pupuk kandang 1 ember atau setara dengan 3 kg per lubang tanam. Memasukkan pupuk kandang ke dalam lubang tanam. Lakukan pemberian selama 4 bulan. Masukkan tanah subsoil lalu aduk dengan pupuk. Kemudian masukkan tanah subsoil. Pembentukan cembung pada permukaan lubang tanam tujuan mencegah terjadinya penggenakan lubang tanam kopi, kemudian dibuka jika bibit siap ditanam. Terima kasih, saya kembalikan pada moderator. Terima kasih Saudara Julian Nugroho. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Laurencia. Terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi tentang pola tanam dan jarak tanam kopi. Pola tanam kopi bermacam-macam, yaitu dikenal dengan pola tanam segi 4, pola tanam pagar, pola tanam pagar ganda. Jarak tanam yang digunakan pada pola tanam tersebut berbeda antara kopi Arabica dan kopi Robusta. Pada jarak tanam pagar dengan pagar ganda, arah barisan adalah utara-selatan. Kemudian pada tanah yang miring, maka arah barisan kita sesuaikan dengan tanah dengan sabuk gunung. Di samping jarak tanam seperti tersebut, juga pakai jarak tanam sementara lebih sempit, kemudian nantinya diperlebar melalui penjarangan. Misalnya 2 x 2 meter, kemudian dijarangkan menjadi 2 x 4 meter atau menjadi 2 x 2 x 4 pagar ganda. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudara Laurencia atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Leni Dwi Septia. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang tanaman penaung. Penanaman tanaman penaung atau tanaman pelindung harus kita tanam lebih kurangnya 1-2 tahun sebelum tanaman kopi dipindahkan ke penanaman. Tanaman penaung berfungsi untuk mengurangi sinar matahari karena pohon kopi hanya membutuhkan sinar matahari maksimal 70% dan meningkatkan kelembapan udara. Di sisi lain, tanaman penaung dapat berfungsi mengurangi serangan hama dan penyakit serta meningkatkan umur hidup tanaman. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudara Leni atas penyampaiannya. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.